Yo, udah di record. Testing myself. Udah masuk semua? Ibu Mita? Oh, udah. Kita ada. Punya bisa dah nih. Nah, Mita. Kita Halo, Mit. You here? Tes. Tes. Masuk. Si Mita ada sinyal. Iya katanya. katanya dari sini. Ayo, Koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pembangkit listrik tenaga air. Baiklah, saya sebagai moderator, Sepri Budi Prasetyo, NPM G1D020005, akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Herian Perdana sebagai yang akan menjelaskan pengertian dan komponen. Kedua, saya sendiri, Sepri Budi, yang akan menjelaskan sejarah dari pembangkit listrik tenaga air. Ketiga, Fikri Kainobi yang akan menjelaskan cara kerja dari PLTA. Keempat, Sari Octavia yang akan menjelaskan jenis-jenis dari PLTA. Dan yang terakhir, ada Mita Sarah Purba yang akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari PLTA. Baiklah, kita akan memulai dari materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Herian Perdana. Silakan Herian. Oke. Pengertian. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi, potensial, dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Woi, Apa? apa namanya? Coba kau yang model tampilan inian tuh Her. Oh, Dijadikan ini. jadi lemak, cerita. Kamu tadi sudah ngomong dari awal, tapi sinyal aku tidak elok. Bentar. Kok? Ya, jadikannya. Nah. Ulang lagi dari kau, Chat. Orang lagi. Ya, boleh ada testing. Sam. Bentar, Met. Bentar, kau itu Timut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi pembangkit listrik tenaga air. Saya, Sepri Budi Prasetyo, NPM G1D020005, sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami.
Pertama, Herian Perdana yang akan menjelaskan materi pengertian dan komponen dari PLTA. Kedua, sejarah dari pembangkit listrik tenaga air yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga, cara kerja yang akan dijelaskan oleh Fikri Kainobi. Keempat, jenis-jenis dari PLTA yang akan dijelaskan oleh Sari Octavia. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari PLTA yang akan dijelaskan oleh Mita Sarah Purba. Baiklah, kita langsung mulai ke materi pertama, pengertian dan komponen yang akan dijelaskan oleh Herian Perdana. Silakan, Herian. Baiklah. Pengertian. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi, potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan dari ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. 4 komponen utama dari PLTA ialah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, gedung sentral, powerhouse, dan serandang hubung switcher atau unit transmisi yang mengalirkan produk listrik ke konsumen. Baiklah, materi selanjutnya adalah sejarah yang akan saya bacakan. Sejarah PLTA. Pada akhir abad ke-19, tenaga air menjadi sumber untuk menghasilkan listrik air yang ditampung di tandon atau sungai masuk ke dalam turbin melalui penstock guna diperbesar tekanan hidrostatisnya. Katup pengaman dalam skema PLTA ini berfungsi mengatur aliran air yang masuk ke dalam Hades tunnel. Selain itu, katup juga berfungsi untuk menghentikan aliran air. Energi potensial air yang timbul dapat menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Yang bertugas mengubah energi tersebut adalah generator. Energi listrik dari generator diatur dan ditransfer oleh main transformer agar sesuai, kemudian dibagikan ke pelanggan-pelanggan. Pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di Niagara Falls pada tahun 1879. Pada tahun 1881, lampu jalan di kota air terjun Niagara dilistriki oleh tenaga air. Pada tahun 1882, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia mulai beroperasi di Amerika Serikat di Appleton, Wisconsin. PLTA atau yang sering disebut juga pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi penggerak turbin yang berasal dari air. Pembangkit listrik tenaga air juga sudah banyak digunakan di Indonesia. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang tersedia atau bahkan sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik dari air. Biasanya pembuatan bendungan karena bisa untuk mengaliri persawahan penduduk jika musim kemarau panjang datang. Bendungan di Indonesia memang sangat banyak, tapi pemanfaatan listrik tenaga airnya masih tertinggal jauh oleh negara tetangga dan Eropa. Pembangkit listrik tenaga air dihasilkan di 150 negara. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang dapat menghasilkan sumber listrik cukup besar sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang rumahnya jauh dari pembangkit listrik yang ada di kota. Selanjutnya, cara kerja PLTA yang akan dijelaskan oleh Fikri Kainobi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Selanjutnya
cara kerja PLTA. Pada intinya, cara kerja pembangkit listrik tenaga air adalah bagaimana caranya mengubah energi air menjadi aliran listrik yang bisa dikonsumsi oleh rumah-rumah yang membutuhkan listrik. Pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakkan turbin, dan air yang ada di bendungan akan turun dalam volume telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Semakin dalam lubang maka semakin besar debit air yang akan turun dan mendapatkan perputaran turbin yang besar. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Untuk prinsip kerja masih dibacakan oleh Fikri. Selanjutnya, prinsip kerja. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari uap atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kapasitas PLTA di seluruh dunia adalah sekitar 675.000 megawatt, setara dengan 3,6 miliar barel minyak atau sama dengan 24% kebutuhan listrik dunia yang digunakan oleh lebih 1 miliar orang. Komponen-komponen dasar PLTA berupa dam, turbin, generator, dan transmisi. Dam berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar, karena turbin memerlukan masukan air yang cukup dan stabil. Selain itu, dam juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Contoh, waduk Jatiluhur yang berkapasitas 3 miliar kubik air dengan volume efektif sebesar 2,6 miliar kubik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memukul sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox. Memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar putaran magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus listrik. Selanjutnya untuk komponen akan dibacakan kembali oleh Herian Perdana. Komponen PLTA. PLTA yang paling konvensional mempunyai 4 komponen utama sebagai berikut. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. 2. Turbin. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling, digantikan air untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. 3. Generator. Dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya
merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. 4. Jalur transmisi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Untuk jenis-jenis PLTA akan dibacakan oleh Sari Oktavia. Jenis-jenis PLTA. Pertama, berdasarkan tinggi terjun PLTA. Yang A, PLTA jenis tersusun air, yaitu water wheel adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air di hulu sungai dan mengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengan kemiringan yang agak kecil. Kedua, yaitu PLTA jenis DAM atau bendungan, adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang. Pembuatan bendungan ini dimaksudkan untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu sungai guna membangkitkan energi potensial yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. C. PLTA jenis terusan dan dam atau campuran adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya. Jadi energi potensial yang diperoleh dari bendungan dan terusan. Kedua yaitu berdasarkan aliran sungai. Ada PLTA jenis sungai langsung. Banyak dipakai dalam PLTA saluran air atau terusan. Jenis ini membangkitkan listrik dengan memanfaatkan aliran sungai itu sendiri secara alamiah. Yang kemudian ada PLTA dengan kolam pengaturan. Mengatur aliran sungai setiap hari atau setiap minggu dengan menggunakan kolam pengatur yang dibangun melintang sungai dan membangkitkan listrik sesuai dengan beban. Yang ketiga, yang C yaitu pusat listrik jenis waduk. Dibuat dengan cara membangunkan suatu waduk yang melintangi sungai sehingga terbentuk seperti danau buatan atau dapat dibuat dengan danau asli sebagai penampung air hujan sebagai cadangan untuk membuat. Kemudian ada PLTA jenis pompa, yaitu jenis PLTA yang memanfaatkan tenaga listrik yang berlebih ketika musim hujan atau pada saat pemakaian tenaga listrik berkurang saat tengah malam. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan PLTA akan dijelaskan oleh Nita Purba. Mita.
Kelebihan PLTA. PLTA memiliki keunggulan-keunggulan lain jika dibandingkan pembangkit listrik yang lainnya. Berikut ini adalah kelebihan PLTA yaitu 1. PLTA lebih cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik. Pembangkit ini cocok digunakan pada tipe peak, yakni untuk kondisi beban puncak yang besar dan sebagai cadangan ketika terjadi gangguan angin. 2. Pembangkit listrik menggunakan tenaga air merupakan energi ramah lingkungan, bebas emisi karbon, sehingga tidak menyebabkan polusi serta efek rumah kaca. Gas emisi yang dihasilkan oleh PLTA lebih kecil jika dibandingkan sumber pembangkit lain. Menurut laporan dari Hydropower mengenai status tenaga air tahun tenaga air pada tahun 2018. Dinyatakan jika emisi gas rumah kaca rata-rata adalah 18,5 gram karbon dioksida per kWh dan listrik dari tenaga air dianggap menjadi yang paling bersih. Ketiga, pembangkit listrik tenaga air menghasilkan kapasitas listrik lebih besar jika dibandingkan pembangkit lainnya. Tentunya kelebihan ini sangat bermanfaat untuk memasak kebutuhan listrik negara kita. Yang keempat, masa pakai PLTA sangat panjang, yaitu dapat menghasilkan listrik selama 50 sampai 100 tahun. Yang kelima, PLTA berupa waduk atau bendungan dapat menjadi lokasi wisata air. Selain itu, juga dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai potensi tenaga air serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir, air waduk atau bendungan yang tertampung juga dapat dimanfaatkan untuk bakat irigasi sawah secara cadangan air ketika musim kemarau. Kekurangan PLTA. Kekurangan PLTA pembangkit listrik tenaga air. Meski memiliki berbagai kelebihan, namun PLTA juga mempunyai kekurangan dibanding pembangkit listrik lainnya. Kekurangan PLTA antara lain, pembangunan PLTA memerlukan dana dan investasi yang sangat besar. Kedua, jika PLTA ingin menghasilkan kapasitas listrik yang besar, maka memerlukan lahan yang luas. Ketiga, terjadinya gangguan pada ekosistem danau atau sungai akibat pembangunan bendungan. Baiklah, sekian presentasi mengenai PLTA dari kelompok pertama. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.